menjual tanpa membuat. Brand itu terbagi tiga, secara umum terbagi tiga. Memulai usaha itu ada 5 tangga, yang tiap tangga itu harus dilalui dengan baik. Kayak gini, orang desa itu ada 2 penyebab. Yang menjual ke anak SMA, ya Kak Payu, apalagi anak kampus, ya Kak Payu. Semangat pagi jiwa muda, semangat. Hai, welcome back to Podcast Dinas episode ke-8. Pada podcast kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik banget nih teman-teman dalam dunia bisnis, terutama jika kalian ini adalah seorang entrepreneur. Nah, tema pada hari ini adalah ambisius entrepreneur, membangun brand, leadership, manajemen, tips mendapatkan passive income, serta cara membentuk mindset positif yang dibawakan oleh entrepreneur. Nah, topik ini tuh sangat cocok sekali buat teman-teman yang mungkin saat ini tuh masih bimbang, masih ragu-ragu kalau mau memulai suatu bisnis. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman kayak, kalau mau mulai bisnis itu apa aja sih yang perlu dipertimbangin, apa aja sih yang harus disiapin. Kemudian, atau untuk teman-teman yang udah punya bisnis berjalan, kemudian lagi stuck nih dan masih bingung gimana sih cara ngembangin bisnis biar bisa dikenal oleh masyarakat luas lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanifah Azhara selaku host, dan di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat hebat ini, Bapak Yosi Hermawan. Nah, beliau ini adalah seorang ahli konsultan bisnis dan perizinan usaha. Selain itu, Bapak Yosi ini juga seorang entrepreneur yang bergerak di bidang food and beverage. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung kenalan aja sama narasumber kita ini, biar teman-teman yang di rumah juga kenal nih sama siapa sih Pak Yosi ini. Selamat pagi Bapak Yosi. Pagi. Dari mana Pak? Zahra. Oh, Mbak Sarah. Oke. Dari mana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Nah, kebetulan hari ini weekend nih Pak. Biasanya kalau weekend ini Pak Yosi sendiri lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga atau sibuk ngurusin bisnis nih Pak? Saya sih sebenarnya lebih banyak nganggurnya daripada ngurusin. Jadi untuk saat ini banyak nganggurnya ya? Enggak, kebetulan kita hari ini tidak ada produksi kalau memang dihindari kalau diupayakan tidak produksi, jadi nggak kerjanya tidak terlalu banyak. Berarti di weekend ini kebanyakan untuk istirahat aja ya Pak? Ya, nyantai, lihat-lihat WA. Iya, baik, scroll sosmed gitu ya Pak. Nah, kalau nggak salah, kedai Bebek Burger ini kan sudah berdiri dari tahun 2013 itu ya Pak? Ya, Desember 2013. Nah, dari 2013 ke sekarang udah 2023 kan rentan waktunya cukup panjang nih Pak, udah 10 tahun. Nah, itu pasti banyak banget lika-liku, apalagi dalam 10 tahun ini ada kompetitor-kompetitor baru mungkin yang ada bebek-bebek baru gitu loh Pak. Banyak banget. Nah, ya kan pasti Pak Yosi juga sudah melewati itu semua ya Pak. Nah, kita kalau ngomongin soal bisnis ya Pak, ngomongin entrepreneur. Nah, pastikan entrepreneur ini tuh berkaitan sama yang namanya menawarkan suatu produk. Nah, sebelum masuk ke tahap pemasaran, itu kan biasanya entrepreneur ini pasti tuh memikirkan kalau kita mau buat produk, enaknya brandnya ini brand apa sih, namanya itu, enaknya itu dinamain apa yang bisa dikenal sama masyarakat luas gitu. Nah, kemudian apa ada keuntungan dengan bisnis ini memiliki sebuah nama brand dibandingkan dengan usaha yang berjalan tanpa adanya nama brand gitu. Jadi kita urai satu-satu aja dulu ya, bahwa saya sedikit cerita tentang mengawali sebuah usaha. Jadi saya sebelum menjadi seorang entrepreneur, dulu saya adalah pegawai bank. Sebelumnya saya masih kuliah seperti kalian ini, saya dulu menjadi penyiar di Radio Rosalina sampai sekarang masih ada. 5 tahun di sana saya pindah, pokoknya hampir lulus terus saya pindah ke BNI. Tugas di situ 18 tahun. Sebenarnya saya banyak bergerak di bidang marketing ya, kredit, marketing dan sebagainya. Lebih banyak di situ waktu di BNI. Saat saya mulai resign, saya mengundurkan diri ya, enggak pensiun. Saya mengundurkan diri. Saya capek. Kemudian tanpa bekal apapun juga tekad mendirikan usaha namanya warung bebek. Gak punya ilmunya, pokoknya nekat kok aku di sini. Jadi pokoknya mulai gitu. Iya, pokoknya mulai sih. Ya kepotokan. Tapi alhamdulillah waktu itu rame.
kami sekali sampai 2 tahun 3 tahun itu kami. Jadi sebelum persaingan juga semakin kencang ya. Pasti di mana ini prinsip ya buat adik-adik ini ya. Di mana ada gula pasti ada semut. Waktu itu di Jember warung bebek hanya satu waktu itu yang dikenal. Saya masuk pemain kedua. Ya adalah pemain lain yang kecil juga banyak. Yang lebih dikenal itu. Akhirnya ketiga, keempat, akhirnya mau tidak mau akan mempengaruhi omset kita. Nah, bagaimana menghadapi itu ya? Itu juga tidak mudah. Makanya perlu ilmu. Ilmunya itu yang seharusnya saya pelajari. Tapi saya merasa pede aja waktu itu ya. Ternyata banyak ilmu yang masih harus dipelajari. Walaupun saya 18 tahun itu lebih banyak bergelut di bidang dunia kemarketingan sebenarnya. Saya di BNI itu banyak di sana. Jadi ternyata banyak sekali ilmu yang harus dipelajari dulu seharusnya. Karena waktu itu saya nekat, orangnya memang nekat banget. Sampai saya outlet itu waktu itu punya 6. Karena tidak punya ilmunya, akhirnya tutup semua. Tinggal 1, tinggal 2. Ini karena Karinata itu tutup karena COVID waktu itu sepi sekali. Akhirnya tidak kuat saya tutup dan tinggal di sini yang bertahan. Nah, perkembangan dunia usaha begitu kencang, maka juga saya harus menyesuaikan diri ya. Sebelum COVID itu saya sudah mulai mengamati bahwa dunia digital itu sudah tinggi sekali perkembangannya. Saya sebelum rame-ramenya marketplace di Indonesia itu saya sudah punya online. Itu cukup bagus ya. 15 tahun yang lalu saya sudah mulai belajar ke sana, cuma kan belum fokus ya. Terus saya melihat bahwa ada peluang bisnis di situ, bahwa cuman kalau saya jualan bebek ini susah waktu itu ya, kirimnya nggak ada ekspedisi yang bisa ngantar sehari, jadi ongkos kirimnya mahal, terus kemasannya juga harus pakai styrofoam. Itu yang membuat saya harus bikin beberapa inovasi. Salah satunya saya membuat sambal, nggak jauh-jauh juga sih dari warung. Awalnya kan warung bebek, saya buat sambal bawang, saya coba emas, belajar, ternyata ya lumayan laku. Nah sekarang kita inovasi dan sebagainya. Dan untuk mengawali usaha, kalau tadi pertanyaan sampean kan tentang brand ya, ya ada brand yang sudah sebenarnya dia sudah tidak menyadari bahwa dia sudah membangun brand, tapi ada yang sudah dari awal sudah disadari bahwa perlu dibangun. Contohnya sampean itu sini Pecel Lumintu, tahu ya? Ini Pecel Lumintu apa kampus wis? Kalau di kampus itu ada ayam apa itu? McDonald. Tahu ya? McDonald tahu ya? McDonald itu zaman saya kuliah sudah ada. McDonald terkenal di kelas untuk mahasiswa ya. Mereka hanya memberi nama tapi tidak fokus untuk membranding. Tapi dia natural. Jadi ada yang memang berkembang secara natural, tapi ada yang memang di branding. Brandnya dibuat sedemikian rupa. Contohnya, kalau yang dibuat sedemikian rupa itu MS Glow. Begitu dia terbit, dia branding, biayanya juga nggak murah itu. Main iklan dan sebagainya, naik branding. Dan kalau pelaku usaha kelas mikro atau kecil itu rata-rata tidak membangun brand secara nyata. Nah, maksudnya dia tidak sengaja. Kecuali yang anak-anak muda sekarang. Soto Dalok tahu, Soto Dalok. Soto Dalok itu membangun brand tapi tidak dengan kesengajaan, tapi karena berjalannya waktu dan sebagainya dia bertahan terus sampai saat ini. Akhirnya brandnya dikenal Soto Dalok. Padahal di Gang Dahlok waktu itu namanya Gang Dahlok. Nah,
seperti itu. Bagus mana? Ya menurut saya logikanya namanya bisnis ya mau nggak mau lebih bagus yang di-create, tidak secara natural. Kalau natural ya bisa, cuman lambat. Kalau sekarang dunia digital sudah berkembang begitu banyak, ya mau nggak mau harus lebih memudahkan kita men-create. Asalkan kalau guru saya itu ngomong menjual tanpa membuat. Jadi kita membranding sesuatu itu intinya adalah menjual tanpa membuat. Karena kalau Anda menjual dengan membuat, itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Yang muncul adalah kekecewaan. Misalnya, contohnya, kasih gambaran. Soto 5.000, itu ya, lengkap dan sebagainya. Gambarnya itu gini-gini, wah enak ya, beli kita 5.000. Ternyata yang tidak sesuai dengan yang digambarkan itu sama dengan menjual dengan membuat. Impactnya apa? Blunder ke pembeli. Lo ngono gak ini. Dan dia akan ngomong ke temennya, ojo rono wis. Ujuk. Pernah zamannya dulu sajikan di sini ya, atau ayam yang di Mas Trip itu. Gambarnya bebek tapi tulisannya ayam. Ada kan? Dalam Mas Trip itu. Dia bikin iklan, itu gede loh, perusahaan gede. Dia punya OPEX banyak, 200 kali. Tapi jadi guru. Kenapa? Membual ya itu tadi, menjual. Guru saya bilang menjual tanpa membual. Satu, tidak berkah. Kalau yang membohongi masyarakat, ya kan? Jelas nggak berkah. Orang yang kecentok makan di sana pasti ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel diperintah sama temennya. Logika kalau di luar alam syariat itu tidak berkah. Kan kita nyari usaha itu maunya kan yang berkah. Ya, betul nggak? Ya seperti itu gambaran. Jadi menjual tanpa membuat. Caranya menjual tanpa membuat itu ya branding yang sebenarnya. Misalnya ayo 5.000 ya 5.000. Orang itu kembali untuk beli lagi itu. Orang untuk beli lagi. Orang beli lagi. Itu ada sebabnya. Karena produk itu ngangenin. Ada alasannya ya. Ada alasannya. Jadi banyak faktor yang ngangenin itu banyak, mulai dari rasanya, kalau makanan ya, harganya, tempatnya. Bisa jadi pakanannya gak enak, tempatnya mendukung. Mereka beli bukan beli makanannya, tapi beli tempatnya. Nah, itu namanya ngangenin. Faktor apa yang mau ditonjolkan itu terserah. Nah, dari situ kita akan tahu nanti apa yang kita angkat. Kita angkat dan kita promosikan, misalnya tempatnya, oh ya tempatnya. Di tempatnya kita angkat. Dijamin beli teh 5.000 aja boleh kalian mau foto-foto. Silakan mau seharian semalam. Silakan. Nah contohnya seperti itu. Kalau tadi udah dibahas sih masalah yang usaha punya nge-brandingnya secara disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Nah Pak, kalau misalkan ada pedagang kaki lima gitu ya, kan mungkin mereka kurang mengenal yang namanya branding. Kemudian mereka secara tidak sengaja nge-branding punya dagangan mereka gitu, tapi brandingnya itu nggak jalan gitu Pak. Kayak penjualan itu masih tak di sana-sana aja. Itu gimana cara ngatasinnya? Cara nge-branding ulang? Jadi gini ya, perlu dipisahkan. Ini saya bicara agak lebih tinggi. Proses, hasil. Yang kita bicarakan adalah proses, bukan hasil. Ya. Walaupun bisa jadi proses ini bagus, hasilnya bagus. Tapi bisa juga prosesnya bagus, hasilnya enggak. Tapi paling tidak sebagai seorang pengusaha kita harus menjalani prosesnya dulu. Hasil itu sebenarnya urusan yang di atas. Banyak kasus kan. Waktu semuanya iklan apa dan sebagainya, branding dan sebagainya, usahanya juga tetap aja gitu. Jangan ya karena gini loh, kan sudah jelas ya ada hadisnya. Kalau kalian bekerja keras,
mesti hasilnya rezekinya gede. Kan nggak ada. Rezeki itu karena apa? Rahmat Tuhan. Seperti itu. Ada orang yang tidak kerja tapi ya sogi, ya kan? Ada orang yang tua ya nakal wis tidak karuan, tapi gak entek sugih. Ya itulah kita bicara rahmat. Tapi dalam konteks ini adalah kita bicara dalam prosesnya, ikhtiarnya. Tapi kita tidak boleh mendewakan ikhtiar. Hati-hati, karena tidak linear antara ikhtiar itu dengan hasil. Hasil itu karena rahmat, bukan karena usaha kita, bukan seperti itu contohnya. Tapi kita fokus kita berpikirnya adalah di sini, karena ini ranahnya manusia, ranahnya akal manusia, dan itu Allah memberi kita, kan? Kita diberi akal, yo belajarlah, pelajari, kuasai ilmunya. Hasilnya urusan Allah. Terus kalau kaki lima itu kan sebenarnya ada yang sudah banyak ya. Kalau zaman dulu memang sudah ada rujak gitu ya, tak pernah dikasih nama kan, rujak Bukmin. Tahunya karena namanya orangnya Bukmin. Coba kalau itu rombongnya itu ditulisi rujak Bukmin, dia akan lebih mudah dikenal. Ya kayak Luwinto ini dulu ya udah pernah dikasih logo, tapi lambat laun berkembang kasih nama Luwinto. Nah, ini akan lebih kuat. Teman-teman sekarang itu kaki lima itu kan sudah modern, maksudnya anak-anaknya udah yang jualan di sana juga sudah sekolah. Zaman dulu mungkin dia lulusan SD, minimal SMA pasti sudah paling tidak paham. Kalau tidak paham sebenarnya mereka bukan apa, malas saja. Itu yang penyakit. Kemudian kalau ngomongin branding kan sebenarnya mungkin lebih ke sisi produknya ya Pak. Nah kalau orangnya sendiri nih, orangnya yang jadi entrepreneurnya, yang punya bisnisnya gitu. Nah kan biasanya orang yang punya bisnis itu nggak jauh-jauh dari harus orangnya nekat kayak Bapak tadi yang pertama, kemudian nggak pantang nyerah. Nah kemudian kalau jiwa kepemimpinan sendiri itu Pak, itu biasanya apakah sudah ada sejak manusia itu ada, atau ini Pak, atau ada faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga bisa terbentuk jiwa kepemimpinan yang lebih baik? Saya bicara tentang apa tadi, brand dulu ya. Brand dulu. Brand itu terbagi tiga sebenarnya. Secara umum terbagi tiga. Satu, personal brand. Dua, product brand. Tiga, corporate brand. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah corporate brand. Misalnya BNI ya, customer-nya, customer BNI itu tidak akan melihat BM-nya siapa, brand manajernya siapa. Dia melihat BNI-nya. Karena dia trust dengan BNI, maka dia jadi namanya BNI. Kalau produk brand, karena dia percaya dengan produknya. Kalau produk ini, maka dia trust, enak gitu misalnya makanan. Atau ada lagi namanya personal brand. Kalau personal brand itu terkait dengan pribadi. Cuman kalau guru saya memang tidak menyarankan untuk mempersonal branding. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu, takut jadi riak. Kalau personal branding, sebenarnya ini juga nanti ada impactnya juga ya dengan usaha-usahanya. Saya mempersonal branding saya ini bukan usaha saya, tapi akan nanti ditanya, Pak Yosi ini punya usaha apa? Akhirnya lari dia ke produk branding. Cuman Mas Jaya guru saya itu tidak menghendaki, kalau bisa dihindari, bukan tidak menghindari, kalau bisa dihindari yang namanya personal branding. Kenapa? Karena nanti lebih banyak jadi flexing, tidak jujur, itu dihindari. Menjadi apa? Menjadi apa jenenge riak. Dulu foto, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Bukan itu akhirnya membranding dirinya, bukan ke sana.
Terus corporate ya, tadi sudah ya corporate, produk, personal branding juga tadi. Pertanyaan tadi yang kedua. Jiwa kepemimpinan. Sebenarnya semua manusia itu kan lahirnya ya nol. Dia hanya dibawain oleh genetika, jadi masing-masing kedua orang tuanya masing-masing kendali. Itu gennya kan sudah ke bawah. Cuman itu nggak akan bisa kalau nggak diasah. Jadi itu kan pemberian Tuhan, nggak akan bisa bermanfaat, nggak akan bisa dimanfaat kalau Anda tidak diasah. Contohnya, kalau saya jauh-jauh, sampai si bayi bisa langsung jalan, nggak bisa, harus dicetak. Padahal sampai gennya itu bisa jalan, sejak sampai lahir procet itu sudah bisa jalan. Tapi perlu dilatih, perlu cetak, ambil sama orang tuanya dilatih. Itu orang tua sampai sebatas umur berapa, kapan orang tua atau lingkungan itu membatasi, akan terbatas pendidikan atau yang diajarkan atau pengaruh yang akan mempengaruhi kepribadian dia itu akan terbatas. Mungkin sampai SMA ya mungkin. SMA, lulus SMA semakin sulit sudah dikendalikan. Kalian sudah semakin sulit. Ojo boleh naik, tetap dulu. Ya, udah begitu. Semakin sulit. Nah, itu mau nggak mau yang membuild up, membangun diri itu siapa? Dia kembali ke ujungnya kita sendiri. Nggak ada orang lain. Orang tua hanya mendorong. Semua kembali ke masing-masing. Nggak bisa. Ceritanya, saya sejak SMA, saya SMP itu kelas 3 udah aktif teater. SMA kelas 1 saya masih aktif, sampai kuliah aktif teater. Dari siapa? Dia karena saya senang aja. Waktu kita main ngerokok ini, ngomong ini kan kalau enggak ada passionnya ngapain? Bisa. Nah, ini kan juga butuh waktu, butuh effort, butuh untuk belajar, mendengarkan orang ngomong, tapi kan ya belum tentu itu bisa masuk semua. Aku yakin juga belum tentu. Waktu bisa main kuliah, belum tentu. Nah, itu kembali ke masing-masing orang. Mau serius, setengah serius, atau biasa saja. Itu kembali ke masing-masing. Termasuk sampai nanti kuliah selesai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kembali ke masing-masing orang. Tergantung bagaimana menyikapi diri, mempersiapkan diri ke depannya bagaimana. Nah, bakat pasti ada, itu kan given. Tapi yang paling utama adalah membentuk dirimu sendiri menjadi sekedar. Itu SMA loh tuan tempe, tutulan tempe, tutulan PT. Pernah ayam dewe, SMA rasanya nggak minta uang orang tua. Jadi uang saku saya setiap bulan dapat uang saku. Ya kak jajan aku sakulan nggak jajan. Bulan sama sampai setting kerja. Saya juga hobi fotografi baik dapat uang dari fotografi. Dari awalnya itu sekedar hobi, tapi ujung-ujungnya saya punya kamera sampai 5. Hasilnya dari jualan foto. Saya mau jadi model, mau jadi ulang tahun, wisuda itu semua tak jalan. Ya karena senang kan. Sampai dari dunia kuliah, kerja, sampai usaha. Ya, semua itu butuh perjuangan, nggak ada yang instan. Ya itu rahmat. Nah, tapi kalau jiwa kepemimpinan itu sendiri ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Misal orang udah berusaha gitu ya Pak, udah berusaha ngasah kemampuannya sampai dia itu punya jiwa kepemimpinan yang baik, itu apakah bisa kelihatan ciri-cirinya? Oh si A ini jiwa kepemimpinannya baik, oh yang B ini kurang baik, itu apa? Ada ciri-cirinya gitu? Nah, jadi kita juga harus berpikirnya ini filsafat ya. Jadi berpikirnya adalah anggaplah baik saat ini, yang belum tentu juga baik menurut sampean,
baik menurut orang lain. Kita juga harus mengemeskan itu. Jadi saran saya sih, ojo takut mikirin silakan. Kalau misalnya ya sampai menemukan ada dosen yang ada aja ya dosen yang baik, pasti ada ya. Ada yang dosen killer, dosen gak killer, ya dosen yang meruwet. Kalau mau ditemui itu angin, ngalah-ngalah ditemui presiden, ya kan? Nah beginilah begitu. Mau konsultasi cuman satu alinea aja setengah mati. Koyo itu angin ya, dia sorry ya dosen-dosen yang tersinggung. Jadi itulah kenyataannya. Karena saya juga mau jadi mahasiswa. Bagaimana menyikapi fenomena dosen-dosen yang seperti itu. Bahkan yang teman-teman saya yang udah jadi dosen juga, kalau saya ketemu saya ingatkan teman-teman saya, ojo ngomong, uripmu tambah susah, anakmu nulis susah, gitu kan. Oh jadi salah, gampang urip gitu. Ya gak susah, kasihan. Jadi prinsipnya itu gini, kita berpikir positif aja. Mungkin dosen-dosen atau orang yang itu berperilaku seperti itu mungkin ada. Kita selalu positif thinking aja, mungkin mau ngajar gitu. Intinya seperti itu. Tapi prinsipnya kembali ke masing-masing diri kita ya. Kalau sampai mengalami masalah terhadap sesuatu, nggak bisa menyelesaikan masalah itu, bagaimana ke depan sampai masalah itu di depan tuh semakin rumit di depan. Sampai ngadepi dosennya itu gak iso. Seperti itulah ya. Ngadepin seseorang temennya yang begini nggak bisa. Ke depan itu masalah semakin besar. Itu maksud saya, itu contoh. Jadi kalau kita mencari kambing hitam ya di luar banyak, akhirnya akan muncul mana yang baik mana yang tidak baik. Tapi kalau kita berpikir untuk diri kita, ya saya udah selalu berpikir positif. Insya Allah aura positif akan kita. Jadi kalau punya usaha, entah itu dia punya jiwa kepemimpinannya kan belum tentu yang baik menurut kita itu baik menurut orang lain juga gitu ya Pak. Misalnya kita punya anak buah, menurut kita sudah baik ya, tapi belum tentu anak buah yang menganggap itu baik. Misalnya kita sudah ngasih gaji UMR, misalnya sih kurang ya kurang ini kurang. Atau kita sudah ngasih jam kerja yang ya santai selama tapi kita menegur sudah dianggap tidak baik. Nah, itu makanya baik dan tidak baik itu nisbi. Secara prinsip kalau saya ojo dikayangkan. Aku ada pegawai yang pegawai yang di bina itu enggak bisa ya keluarin mau enggak mau. Intinya gitu ya, teko ya gimana? Saya lebih tidak tega kalau perusahaan ini tutup gara-gara 1-2 orang yang merusak perusahaan kami kan itu. Lebih baik pegawai yang lain masih bergantung sama kita. Lebih baik saya berhenti isi. Karena sebenarnya kalau dilihat juga kan yang butuh uangnya mereka kerja ke kita juga kan mereka juga gitu loh. Kalau mereka bersikap kurang baik kayak gitu. Sebenarnya bukan masalah siapa yang butuh dan nggak butuh, karena kita sama-sama butuh. Mereka butuh gaji, kita juga butuh tenaga. Jadi prinsipnya ya ayo saling menyatukan, saling membantu, saling memahami. Sama yang ini kira sama ini ini ya kita jelasin, mungkin dia tidak paham, jelasin berkali-kali. Kalau saya batasan 3 kali, jelasin 3 kali pancet. Kemudian tadi sempat disinggung juga masalah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Nah itu kan mungkin kaitannya juga sama manajemennya ya Pak, bagaimana si entrepreneur ini memanajemeni, mengelola mungkin kayak ya itu tadi bagaimana caranya menghadapi karyawan yang kayak gitu, atau mungkin ada masalah-masalah yang lain. Nah kalau menurut Pak Yosi sendiri arti dari manajemen itu apa sih Pak? Manajemen itu apa ya? Mengelola ya. Manajemen bahasa Indonesia ya Pak, memanage ya, mengelola. Jadi mengelola, memanage itu kan banyak kalau dalam bisnis ya banyak, mulai dari keuangan, SDM, operasional,
marketing, kok bisa menjadi berbagai item. Semua itu harus di manage, dikelola. Caranya mengelola itu menurut saya ya, saya harus punya data. Data harus dimiliki. Kalau nggak punya data, gimana saya mau ngambil sebuah keputusan? Contohnya, ini pengalaman saya. Kalau saya jauh pengalaman saya, karena saya tidak punya data, saya dapat kontrak sambel, saya akhirnya hajar daripada kurang. Saya 13 pegawai, 13 orang waktu datang. Tapi setelah saya punya data, ternyata cukup 8 orang. Nah, dalam 1 bulan saya punya data. Oh, ternyata cukup ya 8 orang. Saya kurangi yang kita lakukan, itu enggak sampai 20 orang ya. 8 orang cukup. Nah, seperti itu. Intinya adalah kita punya data. Termasuk keuangan data, termasuk marketing. Kita punya data. Sebelum kita melakukan memanage itu, mungkin awal itu biar ada feedback. Nah, itu di data jadikan sebuah clue lah, petunjuk untuk menjalankan atau mengelola tentang ini. Misalnya tadi dulunya marketing, oh ternyata nggak cocok dodolannya sama SD. Waktu kita ngebiar, kami dodolan lagi, sales kita misalnya. Kok ini kita cari clue-nya, jangan cuma sekedar enggak, kita cari datanya, data kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya si A, kuantitatifnya apa? Kok penjualannya hantar, kok akeh sama dodolannya, sama dodolan biaya. Asik. Aku ngedolin nang pondok angkat, pondok ini. Oh ya, berarti apa? Kita cari clue-nya, coba digali lagi. Kalau sudah ketemu clue-nya, petunjuk-petunjuknya, maka kita bisa rumuskan. Oh ternyata produk saya ini cocoknya masakannya di pondok pesantren, misalnya gitu. Akhirnya apa strateginya? Strateginya apa? Gak perlu dodolan nang SD. Mbak waktu selesai tarik langsung cari pondok pesantren. Intinya gambarnya. Berarti kayak manajemen ini yang manfaatnya yang dari data yang Bapak punya tadi itu bisa kayak kita marketingnya menyasarkannya itu bisa tepat lagi gitu ya Pak? Enggak bermuat waktu. Jadi lebih jelas gitu ya Pak kalau ada itu. Itulah fungsi manajemen. Nah kalau kembali lagi ke usaha dari Bapak dulu waktu masih kecil itu sempat udah mulai dikelola manajemennya atau mengelola manajemennya sambil berjalan gitu Pak? Ya karena ini kan saya kan usaha kecil ya, bukan ya, saya dari BNI yang dimana rule atau SOP-nya itu begitu sudah tertata dengan baik, manajemennya juga sudah bagus. Pindah ke usaha perorangan itu juga beda. Karena kita harus handle sendiri ya, dalam arti mengelola sendiri. Kalau di perusahaan besar kan sama di marketing ya, urusannya marketing itu dong, petunjuknya juga dari atas, jalankan apa yang sudah diinstruksikan. Tapi kalau jadi entrepreneur mau nggak mau sama kan harus membuat SOP sendiri, mengelola sendiri, memanage sendiri, mendatangkan sendiri, memerintahkan ke SDM-nya sendiri, itulah. Semuanya dipegang sendiri, ya. dikelola sendiri gitu. Sementara begitu, tapi nanti kalau dalam perkembangan usaha seharusnya ke sana. Kalau semakin besar, oke, kita hire profesional. Misalnya selama ini kita yang handle. Kalau sudah gede kita hire profesional yang memang mungkin konsultan atau apa yang memang udah pintar, memang dia mungkin mantan manajernya apa, ada bro. Kamu kelola ini ya, ada. Kamu bikin company plan. Bikin setiap tahun gimana, terus nanti kita seperti itu kita tata lagi. Saya udah mulai mundur. Nah seharusnya begitu. Ukurannya bagaimana itu ada tahapannya. Kalau sudah pernah dengar 5 tangga bisnis, coba browsing 5 tangga bisnis. Jadi ada
memulai usaha itu ada 5 tangga yang tiap tangga itu harus dilalui dengan baik. Tidak bisa sampai tangga 1 loncat ke tangga 3, tangga 2 langsung ke 4, itu nggak bisa. Kecenderungan kalau loncat, kecenderungan jatuh. Pengalaman punya saya. Jadi tangga bisnis itu 5 ya: startup, starting, profiting, systemizing, cloning, sama investing. Starting, kita kan masih starting. Starting ini profiting, menuju profiting harus memberikan keuntungan dulu perusahaan itu. Setelah untung baru maka mulai tadi hiring itu sifatnya adalah systemizing. Jadi pakai remote juga. Pada tahap ini usaha sudah berjalan tanpa kita harus turun tangan sendiri, sudah pakai sistem dan sebagainya, sudah sistem remote. Terus dari ini copy paste, cloning itu mengcopy sesuatu yang udah bagus, sistemnya udah jalan bagus, paste ke tempat ini. Ini pun juga ada risiko, belum tentu berhasil. Banyak contohnya. Contohnya apa sih Jalan Kartini? Kafe gede loh. Jalan Kartini, ada yang mau ke Polres itu, mie goreng itu tutup sekarang. Ya itu tadi, copy paste yang nggak pas. Saya dari tahap 1 starting langsung ke tahap 4 copy paste, terus dibuka cabang banyak, ngeblak. Yang seperti itu contohnya. Seharusnya profiting, systemizing, baru ke copy paste. Nah, ini investasi. Kita wis financial freedom, jadi kita menginvestasikan di ADV. Berarti memang harus step by step gitu ya Pak, satu persatu semuanya. Jadi nggak bisa instan langsung wajib pada susah, cenderung banyak. Kurang siap mungkin ya. Iya, macam-macam. Ketidaksiapan itu karena mungkin SDM-nya, mungkin secara keuangan dia kuat, tapi SDM-nya nggak kuat. SDM itu mulai dari manajernya sampai ke pegawai dasarnya, jadi tidak mudah. Ya tahapannya itu 5 itu, karena ikuti, ya insya Allah selamat. Kalau untuk saat ini sama individu itu pengelolaan manajemennya sudah pakai sistem atau masih diurus? Masih diurus sendiri. Kita masih diurus. Masih, kalau tahap saya masih di profiting, belum masuk ke systemizing. Jadi ya ada pegawai cuman masih nggak banyak dan belum kita serahkan sepenuhnya. Nah, kalau kayak Pak Yosi ini sendiri kan sudah sejak SMA mulai ternak ayam dan sebagainya, mulai usaha sendiri di atasnya sendiri. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya Pak, orang kan beda-beda. Apalagi kalau kayak yang saya rasakan ya Pak, pemuda-pemuda sekarang itu juga kalau mau mulai bisnis, termasuk saya sendiri, itu pikirannya itu masih kayak, nanti kalau saya mulai bisnis ada yang beli nggak ya gitu, nanti aku nggak ya gitu Pak. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan sebenarnya termasuk yang negatif ya Pak. Nah itu gimana sih caranya biar pikiran-pikiran yang tadi itu bisa berubah jadi mindset yang positif gitu Pak, biar kita itu lebih percaya diri lagi. Menurut saya gini ya, orang bisa itu ada 2 penyebab. Karena passion, karena dia ingin, karena dia ada harapan, karena dia membayangkan ada ekspektasi yang ingin dicapai. Yang kedua adalah karena dia terpaksa. Ya, karena dia terpaksa. Coba saya nggak pernah dikirimi uang, mau nggak mau saya harus tinggal tujuan mendalik ya, kita nggak ingin misalnya tiba-tiba orang tua kita nggak ngirim, kami masih kuliah belum selesai, mau berhenti ya cara mudah ya berhenti. Tapi kan ada juga orang yang memang nggak mudah menyerah, nggak kebetulan
aku kerja, aku apa? Tetap kuliah. Aku dipinginnya tetap bertahan dulu. Nah, mana yang paling kuat antara passion atau tadi ekspektasi, harapan dengan keterpaksaan? Kalau mau, yang paling kuat adalah keterpaksaan, bukan ekspektasi atau apa. Kalau keterpaksaan itu mau nggak mau. Nah, ini salah satu ajarannya Mas Jaya. Setia Budi itu dalam bukunya Tuhan. Jadi prinsipnya bagaimana pikiran kita atau hati kita mengkondisikan jiwa dan pikiran kita bahwa kita selalu dalam keadaan kepepet, terpaksa. The Power of Kepepet, bukunya Mas Jaya. Kalau mau nanti cari beli. The Power of Kepepet. Itu. Jadi bagaimana kita mengkondisikan diri kita sendiri, self remind kita, pikiran kita mengkondisikan bahwa saya terpaksa harus begini. Nah itu dilatih satu persatu daripada nanti terjadi beneran. Kalau sudah terjadi beneran, belum tentu kita bisa bangkit. Jadi kalau saat ini saya masih bisa makan, tapi dikondisikan saya tidak bisa makan hari ini. Saya harus hari ini harus jualan untuk bisa makan. Kalau lama-lama terlatih seperti itu, insya Allah mental dan sebagainya akan bisa menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Dan itu anak muda yang harus dimiliki jiwa-jiwa seperti itu. Ya itu mau coba mikir negatif, nggak ada bisnis yang nggak laku, pasti laku. Yang nggak laku itu karena kalian tidak mau jualan, nggak mau mulai. Ya. Dan sepanjang penting sama belum pasti Pak Yu. Betulan apa sampai nopo ini? Apa sih paling gak enak wis nang kene misalnya, paling gak digoleki, pasti ada orang yang nyari. Meskipun cuma 1-2 gitu. 1-2 ya. Target marketnya sampean sesuaikan dengan itu. Kalau sampean target marketnya misalnya jualan apa ya? Es lilin. Didol nang SMA. Ya gak tahu. Es lilin kalau target marketnya anak SD. Harganya 500, saya perlu. Asaran itu. Saya menjual ke anak SMA. Ya gak payu. Apalagi anak kampus kita payu. Nah, ya situ kan SD itu yang menjadi target marketnya. Ya intinya gambarannya seperti itu. Nggak perlu jauh-jauh. Produk itu dibuat dekatkan dengan target marketnya. Yang penting paham dulu target marketnya. Kalau nggak paham target marketnya, diriku mau bablas-bablas. Uang-uang, uang tenaga, mau pikiran. Kalau sudah memahami, misalnya ya contohnya. Khusus di desa, sampai mana? Banyuwangi saya. Oh, Banyuwangi. Mana desanya? Kalipuro. Misalnya di Kalipuro, desa Kalipuro itu banyak ibu hamil yang nggak bisa menyusui, hanya pakai susu sorghum. Sama pelajari riset ternyata kalau pakai campuran daun kelor, timun sama ini, susunya lancar. Berarti jangan jualan ya di situ, jualan ke tempat lain mungkin nggak cocok, karena genetikanya beda. Nah ini sesuai itu, intinya seperti itu gambarannya. Sesuaikan dulu, temukan target marketnya. Target marketnya udah ketemu, ada masalah nggak gitu? Kalau ada masalah, temukan formula untuk menyelesaikan masalah. Intinya gitu. Jadi kembali lagi ke target market ya Pak. Biar nggak buang-buang uang gitu. Ya bisa sih, ngeblas apa ya. Tapi ya agak gimana gitu. Nah, dari tadi kan kita dari awal udah ngobrolin tentang brand, manajemen, kepemimpinan, sampai yang baru aja dibahas itu mengenai mindset ya Pak. Nah, akhir-akhir ini tuh kan banyak tuh Pak orang yang misalnya udah punya pekerjaan tetap, udah punya penghasilan tetap, tapi mereka itu masih dapat passive income gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Elsi sendiri ada passive income nggak Pak?
Paham nggak sama yang dimaksud dengan kesuksesan? Yang pendapatan yang dihasilkan dengan kurang apa ya, kurang aktivitasnya itu kurang, bukan pekerjaan utama gitu. Misal kayak kos-kosan gitu Pak mungkin. Kalau kos-kosan akan menjadi aktif income kalau dia memang ya itu Hanya itu saja. tapi yang dimaksud dengan passive income itu adalah pendapatan di luar pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Keluar pekerjaan utama. Yang kita jalankan kan, misalnya saya guru. Saya punya sawah, tinggalannya orang tua misalnya ya. Saya guru, saya punya tinggalan sawah, 1 hektar. Tidak mungkin saya kerjakan karena aktivitas saya sebagai seorang guru. Itu ya kan, saya itu namanya pasif income. Saya kan orang ada pendapatan, tapi kan saya tidak butuh penghasilan pasif income itu, saya tidak butuh karena saya terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang dikasih hasil sewa ini tak sewakan lagi lah, atau tak belikan tanah lagi deh, sawah oleh sak kotak, pasti sak kotak kan nggak digarap sendiri, tak sewakan lagi. Nah ibaratnya seperti itu. Nah itu namanya pasif income yang sebenarnya itu kalau sudah di 5 tangga bisnis itu tadi ya itu ada di tahap yang kelima, investasi. Jadi misalnya emas, investasi emas atau saham itu pasif income. Tapi kalau dia pialang saham yang memang kerjaannya dari pialang ya bukan pasif income ya. Jadi aktif income kalau Betul. Jadi yang namanya pasif income adalah pendapatan. Nah, bagaimana yang jadi masalah kan bagaimana kita punya ada uang nih, ada investasi, ada duit yang tak investasikan. Kira-kira apa yang hasilnya? Tak di kos-kosan. Itu nggak apa-apa, silakan. Itu namanya pasif income. Terus pakai, saya buka warung. Tapi tak pegang orang, nggak melok-melok ya. Atau saya main franchise kayak Indomaret kan sudah ada manajemennya, itu pasti. Ya berapa mungkin franchise-nya? 500 juta Pak, oke 500 juta. Saya nggak mau tawar, pokoknya sekolah masuk. Itu pasti. Baik, pertanyaan tersebut sekaligus menjadi penutup obrolan kita hari ini Pak. Kayak udah panjang banget ya Pak, kita ngobrolin banyak hal juga dari tadi. Nah mungkin ada closing statement dari Pak Yosi untuk pembahasan podcast kali ini. Silakan. Kalau untuk pasarnya mahasiswa nih orang saya, jangan pernah lelah untuk membantu diri. Kalau kita tidak membantu diri, dunia akan tertutup untuk kita. Kok bisa tertutup? Pasti. Karena perubahan zaman. Jangan pernah lelah untuk belajar. Saya ini umur 5 tahun. Kalau begitu belajar, karena Tuhan yang hidupkan kalau itu Kalau diem-diem aja buntung dia ya. Pak. Apalagi rebahan Iya. ya. Scroll TikTok gitu ya Pak. Ya TikTok, Twitter, sampai belum bisa nontonnya aku. Nah itu saran saya, mumpung kalian masih muda, belum menemukan masalah-masalah yang Lebih rumit lagi. Kalau kalian rumah tangga juga masalahnya juga. Jadi siapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan apa? Relasi kalian. Misal. Nah benar sekali nih teman-teman kata Pak Yosi ini. Sekarang mumpung kita masih muda, gimana caranya kita untuk terus mengembangkan diri kita, terus belajar. Intinya kayak kita ini keluar dari zona nyaman gitu ya Pak. Harus berani mengembangkan diri, merasa kemampuan. Enggak, harus memaksakan diri ya Pak. Kalau nggak dipaksa nggak jalan. Nah, kalau tidak terasa ya teman-teman, sudah banyak sekali hal yang kita bicarakan dalam seputar bisnis pada podcast kali ini. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Yosi sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast episode 8 ini bersama teman-teman yang lain. Semoga di lain waktu mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
Nah, untuk teman-teman di rumah, semoga juga bisa mendapat ilmu baru dari obrolan kita hari ini. Oke semuanya, see you on the next podcast.